Salah satu kata yang muncul tuh saat kita FGD adalah it's embarrassingly relatable. Lebih suka acting atau menyutradarai? Sutradara. It's not easy to get greenlit buat film-film yang seperti ini. Lelucon terhadap orang-orang yang neurodivergent atau orang-orang yang berbeda itu datang dari tempat yang penuh stigma. Kadang-kadang ada, kalau lagi di momen-momen awkward, gue pengen nyari kamera yang tidak terlihat itu gitu. Gue pengen kayak ngomong, Jir keluarin gue dari sini gitu. Gue tiba-tiba pengen kayak teriak, ampun. Itu kenapa gue juga sampai akhir film gue gak pengen ada satu pesan. Seiring jalannya waktu kita menjadi dewasa dan kita membunuh sisi wild, adventurous creativity itu gitu. Kita menjadikan harus ngobrol ya yang jelas-jelas aja gitu. Gue setiap dapat project, entah kenapa tuh di season yang pas di hidup gue. Cuma lucunya kayak, gue kan udah umur segini, masa gue masih mencari jati diri. Pas kecil ngerasa umur 92 tuh tua gitu. Kalau 92 emang tua, Mas. Tua, Pak. Bener. Bukan kelahiran 92, umur 92 Cindy. Allah. Kalian punya goal yang ambisius nggak? Yang mau dibawakan ke industri Indonesia, industri film Indonesia? Ada Sabri di mana? Jauh ya ini. Hai guys, semua kembali lagi bareng Natap Layar. Kali ini gue bergabung dengan cast dan director dari film yang bentar lagi rilis, Tinggal Meninggal. Mantap, Natap Layar. Wah, Wow. gila seneng banget dapet shoutout loh. Boleh kenalan dulu nggak guys? Kenalan Lanjut, dulu silakan, kita. kenalan. Halo, saya Christo Emmanuel selaku sutradara dan penulis dari film Tinggal Meninggal. Halo, saya Cindy Huang berperan sebagai Adriana. Saya Mbak Sekla berperan sebagai Gema. Tadi kan kita bareng ya. Nah, Kita bareng nonton apa namanya Tinggal Meninggal. Yes. Ini first time gue juga as a press dan juga as a penonton. Yes. Tapi buat tadi kawan-kawan dari director sama cast tadi itu juga kali pertama nggak nonton Final Cut film? Gua kayaknya enggak kalau Dia gua. enggak. Yang ngedit berarti bukan gua dong kalau. Iya, kalau gua enggak. Kalau mereka iya. Gue iya lagi, Oke. udah deg-degan banget sih sebenarnya kemarin. Iya pertama. Oke. Zone out. Gimana rasanya apa namanya ngelihat karakternya udah hidup nih di layar? What did you feel? Boleh cerita-cerita guys. Banyak banget aku sebagai karakter Gema nih sama Christo tuh kita workshopnya lumayan ekstensif ya. Jadi banyak banget hal-hal yang memerlukan perubahan emosi dalam waktu yang sangat rapid dan cepat gitu. Yes. Dan ketika kita lagi take, setelah habis reading pas lagi take tuh aku banyak scene-scene yang nggak pernah ngelihat ininya, nggak pernah ngeliat playbacknya, nggak pernah ngeliat scene-nya. Jadi udah terserah deh. Improv gitu. Nggak, maksudnya kayak pas udah cut, udah lanjut lagi ke shot berikutnya. Jadi Oke. nggak sempat ngelihat gitu. Tadi pas ngeliat tuh kayak, emang gue tadi sempat ngeliat kenapa ya gitu. Jadi banyak hal yang kayak, it's so nice karena apa ya, rasanya fresh banget gitu. Dan aku malah tadi tuh nonton The Magic of Christo membuat aku bukan mengingat-ingat pas syuting, tapi lebih kayak, enggak, bukan itu sulap Deddy Corbuzier mas, beda. No, kayak jadi dia membuat aku tadi pas duduk tuh bukan kayak nginget-inget pas syuting gimana, tapi lebih kayak aku membeda karakter lagi jadinya dari pas kayak aku membeda secara, karena kan sebelum ini kan aku membedanya secara apa ya, secara lisan, secara tulisan gitu kan. Sekarang aku membedanya secara visual, which aku belum sempat melakukan hal itu kan sebelumnya. Yes, Dan menurut aku itu sangat interesting, sangat fresh. Dan aku kayak, ditambah lagi banyak banget scene-scene yang let's say aku nggak involved di situ kan. Jadi aku cuma baca skripnya doang. Dan ternyata aku makin menyadari bahwa sebenarnya ini memang betul. Kita apa ya, headline-nya adalah Gema nih unik, aneh, whatever you call it gitu ya. Tapi ketika di scene-scene yang nggak ada dianya, kita ngeliat tim-tim kantor atau si emaknya atau apalah, itu orang-orang semua di situ emang aneh gitu. Jadi Actually ya. iya kan, semuanya tuh aneh, semuanya tuh ingin mencoba menjadi seseorang yang nggak jelas gitu kan. Iya kan? Sehingga rasanya tuh kayak, aku tadi pas nonton tuh bukan lebih kayak apa, tapi lebih kayak, wah gila Christo bisa membuat film yang light, comedic, tapi kritik sosialnya kenceng banget. The vision of Christo Emmanuel. Yes, exactly. Also, Udah you were bilang. really good. You were really good apa as Gema. Thank you. Even Setuju. even gue udah ngeliat dia syuting, gue udah ngeliat Omara, gue tau gini pas gue nonton masih kayak gue berapa kali kan sebelah gue nada. Omara bagus banget sih. Iya, gue jujur gue kagum banget sih sama nih orang. Gak He's a tau gue genius, he's a hidungnya. living genius, serius.
Nice. Ini Cabut aja lu, cabut. Pulang, Cabut dulu, lihat deh merah nggak? Udah fokus belum? Udah fokus. Oke, sip. kalau Kak Cindy gimana? Tadi ngeliat Perasaannya ya? pertama kali. Jujur gue tuh kalau nonton pertama kali apapun project sendiri, itu tuh kayak, saya kayak sih, gue berhasil, saya kayak bisa nggak ya, gue pas nggak ya delivery-nya segala Oh macam. lu gak Cuma percaya mas saudaranya berarti? Gitu ya lu. itu ada porsinya. Bang Joko. Enggak. bener ya barusan. Enggak. Tapi cuma kan pas tadi gue nonton, gue tuh bisa, gue kan udah baca skripnya. Gak apa-apa, udah fokus Kita aja. selesaikan dulu aja Pak. Enggak, jangan marah Mbak. Iya. Tenang, Jadi kan gue udah selesai baca skripnya. Terus Tahun gue berapa juga, tuh? 2025. sebenarnya udah dari 2020 kan. Lama banget, kelamaan 2024. Gue gak jadi kelar. Iya. Terus udah gitu, cuma pas tadi tuh gue bisa nonton. Maksudnya gue bisa nonton, ngerti gak? Iya, iya. Gue gak cuma menilai. Kayak nonton sesuatu yang baru gitu. Iya, Kayak lu kayak- gak gue familiar kayak bisa gitu. kayak, Hmm. terus gue kayak, ini mah bukan komedi bos. Gitu maksud gue. Wih, Oh, berarti senggol kita dong. lucu. maksud Ada senggol dong cewek nggak? Gak lucu. Senggol dong. Imaginary gak lucu? Lucu, maksud gue ini tuh kayak Masuk ke dalam more. hidup. Iya. Kayak, tapi gue bilang, Tok, skrip lo tuh gini deh ternyata. Gitu, Anjay. Terus dia kayak ala gitu-gitu. Apa? Itu apa coba? Karena maksud gue kayak, gila, ini orang ternyata pinter juga ya gitu. Maksud gue, Oh jadi Nggak, menurut nggak, lu nggak. pintar. jadi gue tadi banyak notice hal-hal yang kayak, wah ini orang cut-cutnya pinter banget. Maksudnya gue kayak gak mesti orang ketawa selesai, dia udah ganti gitu. Iya, iya. Dia udah ganti, terus gitu banyak hal-hal yang relatable, terus gitu. Ini film tuh apa ya, berat sih Pak, gitu yang gue nangkep tuh perasaannya itu. Ya tadi yang sesak tapi hangat gitu. Sesak tapi hangat tuh tadi Sesak dia tapi ngomong. hangat. Terus gue kayak, that's an interesting way to put it. Karena salah satu kata yang muncul tuh saat kita FGD adalah it's embarrassingly relatable gitu. Jadi Yes, it is. kayak banyak yang biasanya kalau habis nonton film gila relate banget gitu. Ini tuh kayak relate lagi gitu, kayak agak malu gitu Kayak ngomongnya. duduk dulu, kayak diem dulu, kayak iya lagi gue kayak gitu. Iya gitu. Bahkan lu kalau bisa nonton misalnya rame-rame gitu bersepuluh bisa kayak Rasanya Diki beda-beda. nggak sih? Diki gitu kayak gitu. Bisa kayak Iya, iya. oke gitu lagi gitu agak malu gitu. Ada orang yang kayak Danu gitu kan. Ada bisa juga yang kayak Gema, ada yang kayak Adriana gitu. Ada yang kayak Kerin banget pasti rasanya ada beda-beda. fix banget, ada banget yang kayak Kerin gitu. Iya, Gue tadi mau bilang kata pinter tuh karena nggak kayak lu ketika mau bikin orang ketawa, maksudnya kayak maybe lu taruh poin komedi di situ, nggak harus nih ketawa ya. Lu nggak mesti orang, lu nggak kasih space itu justru nggak mesti, ngerti gak sih maksud gue? Paham. Nah, itu dia. Oh tapi nanti misalnya di produk finalnya ada laugh track. Iya, ini karena belum final. Kayak Terus ada Friends. cekrek. Wah gitu, lu belum tahu aja. Terus dimiringin nggak? Iya, putih, dikasih Oh my putih. God. Gitu. By the way guys, tadi lupa banget nih sebelum pembukaan, congratulations ya filmnya udah Oh iya, akhirnya terima udah mau kasih. jadi. Terima kasih. Ya kita bersyukur banget udah 1 juta penonton. Amin ya ampun. Amin. Soalnya ini salah satu film yang ditunggu juga sebenarnya gue ngeliat dari banyak orang-orang yang menunggu ya film-film Indo. Masa Karena- sih? Tim-tim Yes. imaginary kan pasti kan. Loh, Jangan ngasih harapan palsu. bukan gitu. Oh, Soalnya iya. karena dari awal tuh kayak udah dikasih, apalagi dari teaser, dari Breaking the Fourth Wall, itu kayak udah ngasih, this is going to be Oh, something iya. different. Aku lihat tuh yang nggak sabar banget kak. Akunnya kalau nggak salah Tingning Official. Ya itu namanya akun kita sendiri. Oh, Ini iya, official. Jangan. Natap layar bukan? Bukan. @Christo.Immanuel. Iya, Christo Kentang. Aku nggak sabar banget. Gue mau quick fire dulu ke lo. Iya. Lo kan udah banyak ya mainin film sebagai aktor. Iya. Tapi sekarang ada kali pertama lo ngesutradarain film pertama gitu dan Iya. juga nulis. Satu pertanyaan. Iya. Lebih suka acting atau menyutradarai? Sutradara. Oke. Gampang gue jawabnya. Gimana kenapa tuh? Menurut gue enggak. Experience-nya apa yang berbeda buat lo? Berbedanya adalah saat ngedirect tuh gua bisa melihat apa yang ada di kepala gua tiba-tiba menjadi real. Gue bisa lihat dan orang lain bisa ngelihat apa yang di dalam kepala gua. Which itu adalah sebuah privilege yang besar banget yang diberikan sama Imaginary ya, sama Ko Ernest juga dan Pak Dipa gitu. Yes. It's not easy to get greenlit buat film-film yang seperti ini. Jujur gue dari awal nulis gue nggak kebayang film ini dibikin dalam waktu yang dekat. Di otak gue itu mungkin 2035 kali ya saat Gue juga. film Indonesia, ya kan? Lu juga ya? Enggak. Oh enggak, maksudnya kayak lu ngerti kan maksud gue? Lebih kayak itu kan? Ngerti. Iya. 2035 berarti. Kan perak, Iya, iya, bukan yang benar, satu lagi, benar, bukan benar. perunggu. Tapi orang mau udah tahu mas arahnya kemana dong. Oh. Apa Tahu. maksudnya? Gue dari awal udah kepikir ini kayaknya tunggu film Indonesia tuh udah ramenya banget deh gitu. Baru mungkin kita bisa masuk ke genre yang kayak gini. Gue nggak pede jujur pas nulis di awal untuk bikin ini dijadiin film. Gue pengen waktu itu nulis sama istri gue kayak udah kita nulis aja iseng gitu. Bikin skrip
tanpa tujuan akhirnya dijadiin film dalam waktu dekat. Apa tuh? Itu apa? Ih, kaget Mas. Terus jadinya kan akhirnya kita pas nulis, terus sering berjalan waktu akhirnya Koernes menawarkan ini dijadikan film dan it's a crazy experience, apalagi bekerja sama dengan orang-orang seperti Omar, Cindy yang I believe that we're on the same spectrum. Dan I can pas see that. diskusi tuh kayak jadinya lebih kayak Mengalir. satu langkah lebih mudah gitu. Karena ada hal-hal di dalam skrip ini yang menurut gua karakternya melakukan hal-hal yang kayaknya cuma orang-orang yang neurodivergent dong deh yang bisa paham gitu. If you're in a neurotypicals tuh jadi kayak lu nggak akan ngerti gitu. Kalau lu ngelihat ini tuh karena menarik kemarin pas FGD ada beberapa yang nggak relate. Jadi dia kayak kok gini sih? Tapi orang di sebelahnya, literally sebelahnya persis duduk ya, dia adalah neurodivergent gitu. Jadi dia kayak dijelasin terus kayak oh ada orang kayak gitu. Jadi kayak I think embarrassingly relatable tuh salah satunya juga gara-gara kayak mungkin ya belum tentu pasti ya, tapi maksudnya mungkin orang-orang yang seperti ini tuh cukup jarang dibawa di media seperti film. Mungkin kalau dalam bentuk konten ada tuh yang kayak kalau kamu seperti ini mungkin kamu neurodivergent, kalau kamu seperti ini mungkin kamu ADHD Beda ya, gitu. medianya beda. Iya, tapi kalau dalam bentuk film dan tokoh utamanya tuh mungkin dalam tanda kutip jarang. Jadinya ya it's pretty fun melihat reaksi penonton kayak nggak expect di adegannya dibawanya ke sini gitu. Ada yang kayak kok gue tiba-tiba berasa ditelanjangi ya, gue nggak siap gitu. Lucu sih. Actually itu salah satu hal yang gue enjoy banget sih pas gue nonton. Oh really? Iya, walaupun gue kayak ngernyet gitu kayaknya. Kayak pengen aku mau ditutupin Cuman selimut Itu tuh malu. kayak gitu karena kayak ngerasa oh my god kayak ternyata orang kayak gini, you know kayak ada yang lihat gitu. I feel seen gitu. I feel seen looking at this. Kayak lo gak berasa sendirian kan? Iya benar. Nice. Pas FGD ya ada satu orang umurnya udah sekitar 40s or like 50s. Terus dia sampai nangis gara-gara kayak hah? Oh ini tuh ada yang kayak gue juga kayak gini ya gitu. Karena dia gak nyangka yang dibawa di filmnya tuh bawanya arahnya karakternya ke situ. Terus dia kayak gue kayak kaget sampai lu nangis karena ternyata sulit buat dia untuk menemukan teman-teman atau lingkungan yang orang-orang kayak gitu juga gitu. Iya, yang mengerti kayak. Iya, yang mengerti dan sejenis dalam tanda kutip nih ya. Gitu. Dan kita ngomong-ngomong soal itu tuh kita risetnya juga lumayan berhati-hati ya, bukan kita bukan cuma hanya membuat karakter yang kayak yang penting Komen, aneh iya. dan lucu gitu. Iya, Kayak exactly. contoh di trailer juga bisa dilihat cara Gemma tidur. Itu Iya. kan Banyak ya, pelukan nah, dari bantal-bantal. betul. Nah. Kalau misalnya di film nanti juga lihat, mungkin ini nggak apa-apa dibocorin lah. Ada suara TV gitu. Aku Yes. personally kalau tidur harus ada suara gitu. Kalau misalnya tidur sendiri, bukannya tidur maksudnya cut. Ya jadi emang sebenarnya agak menarik juga karena kan kita melihat risetnya ini nih lumayan ekstensif gitu. Kita bukan hanya membuat karakter yang aneh dan lucu gitu. Kita membuat orangnya tuh juga harus ada penjelasan mengapa dan dia melakukan A dan dia tuh gimana gitu. Kayak contoh kalau di trailer kita lihat dia tidur diimpit-impit bantal, guling segala macam. Itu nanti di film juga ada satu scene di mana dia tidurnya ada suara di background. Aku kalau misalnya tidur tuh juga pakai suara di background gitu. Apalagi kalau tidur di tempat yang sunyi gitu. Aku nggak bisa tidur di tempat yang sunyi. Malahan sunyi, kesunyian yang itu tidak Mencekam ya? Iya. Tapi kesunyiannya memekakan gitu. Iya benar-benar. Gue ketika sunyi banget itu tuh bising tau. Iya. Ya. Nggak, karena ada bunyi. Karena bunyinya keluarnya dari kepala lu kan. Nah, mau ngomongin itu Kena kok. deh. Enggak usah. Mau ngomongin itu kok. Gue sih nggak apa-apa ya. Lu mau ngomong Mau ngomongin itu yang itu kan. Nggak usah rame kok. Nah, tapi ini tuh sebenarnya kalau misalnya kita telaah lebih dalam, ini tuh ada penjelasannya. Orang yang seperti itu tuh dia memiliki kelainan atau dia memiliki pengalaman yang seperti ini, dan hal-hal seperti ini yang kita ingin highlight bahwasanya selama ini yang kita anggap itu adalah abnormal atau tidak normal atau unik, itu sebenarnya just normal in another way gitu. Karena kita udah punya standar kita yang sebenarnya juga tidak di-define juga gitu. Jadi makanya kita tuh ingin bukannya mewajarkan semua orang menjadi aneh, tapi ingin bilang you're not alone tadi. Message-nya adalah if you're like that, it doesn't mean you're weird or kamu harus diasingkan. It just means that you're just that kind of person. Maka orang-orang yang mengasingkan kamu ya orang-orang ya gitu. Ini memberikan understanding yang lebih sih emang. I see, apa namanya, kayak tadi gue nonton gue juga ngerasa kayak gitu. What do you feel saat habis nonton? Nah ini sebenarnya
sekalian gue nanya ke pelayan selanjutnya Iya, ya sama iya, iya. dari. Oke nih, tadi kan dari Kak Kristo, dari Omara sama Kak Cindy juga tadi udah sempat ngejelasin kalau sempat ngejelasin. iya sempat ngejelasin kalau apa namanya seseorang yang neurodivergent di sini tuh di selain risetnya mendalam terus kayak memberikan penggambaran yang di film tuh komedi, cuman itu tuh bukan karikatur gitu. Kalau karikatur kan kayak istilah agak mocking kan. Ya. Kalau ini tuh kayak lebih memberi understanding gitu. Yap. Dan biasanya tuh juga kalau misalnya di film-film yang udah ada di Indonesia, when you talk about a neurodivergent person atau kayak misalnya ada seseorang dengan masalah tuh biasanya dengan emosional yang lebih mendekat ke Jadi sedih. kayak kari ayam gitu kan tadi. Iya. Kayak lebih ke Kayak apa tearjerker, mungkin kayak Karikatur. mungkin karena itu yang mungkin paling bisa yang orang paling familiar sekarang gitu. Cuman with this film it's something new gitu kan. Kayak lo ngebawain sesuatu yang baru dengan cara komedi tapi sebenarnya ini absurd, terus ngebawa sesuatu hal yang penting dan juga Tapi that's the issue. Cari That's the kamera, issue. cari kamera. Karena kita selama ini lelucon itu datang dari lelucon terhadap orang-orang yang neurodivergent atau orang-orang yang berbeda itu datang dari tempat yang penuh stigma gitu. Yes, Jadi benar. ketika kita ingin melucu dengan dark comedy itu adalah datang dari tempat yang udah distigmatize. Kita distigmatize keanehan ini. It's okay, look I'm weird. It's fine. Tapi bilang aneh lu dasar camen. Nah, that's not okay gitu. Makanya yang the other take of this adalah kita tidak mengata-ngatain orang yang disabled atau let's say mentally different atau apapun physically different. We're not doing that. Tapi orang-orang yang mengalami dia rasanya berbeda, dia ngelucu terhadap dirinya sendiri. Yes, benar. Kayak, Gitu. iya benar. Nah itu that's something new dan juga tadi ada treatment yang breaking the fourth wall. That's Yep. also something new di film Indonesia. Nah sebagai sutradara dan juga para aktor yang bringing the craft into the real world, kayak experience bikin film itu kayak gimana dan juga kenapa terinspirasi untuk bikin film ini? Ya, why did you make the film? Basically, it's a love letter, I guess. It's a love letter to orang-orang yang bukan. Sorry banget ya ini. Ya ini lucu. Itu bagus. Bagus. It's a love letter to people who are like me gitu. Orang-orang yang memiliki imajinasi cukup tinggi, orang-orang yang sangat suka untuk mimpi di siang bolong gitu kan. Kayak gue inget banget soalnya di zaman-zaman gue kecil tuh suka ada stigma buruk bahwa kalau ada anak kecil bengong, anak kecil kayak ngayal gitu. Kata-katanya tuh yang keluar dari mulut-mulut orang yang lebih dewasa tuh sering banget kayak suka ngayal ya gitu. Kayak it's something wrong gitu. Iya. Buat gue, Kadang lebih kasar. iya. Apa kenapa sih? Kadang lebih kasar. Iya gitu, kadang lebih kasar. Bahkan salah satu kata-kata yang muncul di film juga tadi Yes, gitu kan, benar, camen iya. gitu kan. Kayak buat gua itu sesuatu yang menarik karena kenapa ya harus itu sesuatu yang buruk gitu. Yes. Why does it have to be something yang diubah gitu maksudnya. Bahkan kan ada jadinya orang tua yang bisa juga kayak anaknya kalau udah mulai gitu jadinya disekolahin atau dimarahin supaya jangan kayak gitu ya gitu. Iya, dilurusin gitu. Basically saat gue awal-awal nulis film ini itu adalah sebuah love letter but also kayak itu sebuah pertanyaan kepada masyarakat juga, kepada diri gue sendiri juga bahwa kenapa harus seperti itu gitu. And at the same time I wanna use breaking the fourth wall bukan hanya sebagai salah satu treatment gitu. Tapi I wanna make it more personal bahwa in real life gue juga kadang-kadang ada kalau lagi di momen-momen awkward gue pengen nyari kamera yang tidak terlihat itu gitu. Gue pengen kayak ngomong, "Jir, keluarin gue dari sini" gitu. Gue tiba-tiba pengen kayak teriak, "Ampun, gue nggak mau ada di sini, tolong" gitu loh. Kayak itu tuh sering banget terjadi gitu. Dan nggak cuma di momen-momen yang saat rame, momen lagi berdua sama orang pun kayak misalnya nih, gue sama pasangan gue, terus dia sama temennya, terus temennya dianya cabut, gue lagi sama temennya, kan nggak deket nih, terus kayak awkward. Nah itu gue pengen banget nyari kamera kosong kayak gue ngomong apa nih, tolong gitu kan. Nah itu tuh basically tuh itu sebenarnya. Kayaknya Jadi enggak cuma lu doang deh tuh. tolong nggak, tapi kayak ya gitu sih basically kayak I wanna use breaking the fourth wall sebagai sebagai alat untuk menunjukkan ke orang-orang yang dalam tanda kutip normal atau neurotypicals, so you'll get a glimpse of
orang-orang yang dalam tanda kutip lu selama ini ngeliat aneh tuh isi kepala itu kira-kira kayak gini gitu. Yeah. Kurang so- lebih tuh kayak gini gitu. Yeah, so it gives more that understanding kan. Iya, Supaya iya, jadi orang iya. tuh bisa lebih get into it dan bisa apa ya? Dengan empati yang lebih banyak. Iya. Dengan lebih Itu kenapa gue juga sampai akhir film gue nggak pengen ada satu pesan. Iya. Cintailah orang seperti ini atau bencilah orang seperti ini. Jadilah orang seperti ini. Enggak, gue tuh Cintai pengen produk Indonesia. ya itu juga bisa. Salah satunya adalah souvenir. Souvenir dari film tinggal bisa dibeli di apa namanya? Experience. Iya kayak gue jadinya lebih pengen tiap orang memiliki pesan yang berbeda-beda. Yes, emang that's gue true. pengennya setelah filmnya selesai, it's not one thing, tapi kayak gue pengen ini jadi conversation starter. Gue pengennya lu habis nonton sama pacar lu di mobil lu ngobrolin itu kayak lu relate ke siapa? Lu ngerasa dia salah nggak sih gitu? Kayak ada yang pas nonton selesai filmnya sebel banget sama Gema, tapi temennya di sebelahnya persis kayak ngejelasin, lu tahu nggak sih tapi kenapa Gema kayak gitu gitu. Gue pengen banget jujur pengen banget nonton bareng ngelihat orang tua sama anak nonton ini. Tapi orang tuanya modelannya agak-agak kayak orang tuanya Gema. Kayak cuy gue pengen banget ada di suasana awkward itu. Gue pengen banget ada di tengah tuh kayak ngobrolnya apa nih gitu. Pengen banget tau. I think you managed like to bring that into the film sih. Ya, Iya. thank you. Hopefully ya. You know, in addition, what we're talking about breaking the fourth wall, itu menurut aku ini menjadi refleksi kita juga ya. Karena kenapa breaking the fourth wall ini menurut aku lumayan, bukan hanya fresh tapi very sangat berharga lah untuk film ini karena seringkali tuh kalau kita lihat anak kecil itu kan suka ngomong sendiri ya. Dan kebiasaan ngomong sendiri atau kebiasaan punya imaginary friend atau kebiasaan anak kecil memainkan boneka. Boneka wayang itu yang gitu ya? wayang ya maksudnya boneka yang tadinya tidak hidup dia hidupkan. Lalu seiring jalannya waktu kita menjadi dewasa dan kita membunuh sisi wild adventurous creativity itu gitu. Yes, Kita yes. menjadikan harus ngobrol ya yang jelas-jelas aja gitu loh kata orang. Nah, breaking the fourth wall ini kan menjadi bukan hanya sisi kekanak-kanakan yang bagi aku ya di karakter aku, tapi juga sisi yang very personal bagi karakter itu. Karena gini, semisalnya kita nonton atau kita kenalan sama orang gitu, aku kenal sama kamu gitu kan. Yang ku tahu dari kau ya kamu bagaimana cara ngobrol ke kita Yes, gitu. benar. Tapi That's like your kalau nanti first impression. di ruangan atau lagi di toilet, aku nggak akan tahu apa yang kau pikirkan atau apa gitu. Iya kan? Betul kan? Iya, iya. Nah, Tapi toilet gue cukup nggak maksudnya iya itu juga kan ya. Iya, milik benar. yang sangat Benar. gitu. Gue agak kaget ya. Toilet. Iya. Ngobrol sama siapa ya di toilet? Tapi kan kita kalau di toilet lagi boker mikirin banyak hal gitu. Iya, iya benar. Maksudnya hal-hal yang seperti ini itu jarang let's say, bahkan kalau kita nonton film ya, nggak usah kenal sama orang. Kita melihat bagaimana si karakter A interaksi dengan karakter B. Lalu karakter A pulang berinteraksi dengan karakter C. Atau karakter A lagi merasakan gundah, atau lagi sedih, atau lagi marah. Terlihat dari ekspresinya. Tapi what's going on in his mind atau in her mind kan nggak pernah dibicarakan jarang dibicarakan. Apalagi dikasih tahu ke audience yang gue rasakan tuh sebenarnya gini-gini. Itu kan jarang. Sehingga kita jarang dikasih atau diberkati ruang personal tersebut dalam sebuah karakter atau sebuah individu. Yeah. Dan menurut aku sangat fresh karena breaking the fourth wall ini kita dimasukin bagi orang yang sangat diasingkan oleh teman-teman kantor ya, dia malah invite orang-orang yang dia nggak kenal random untuk masuk ke kepala sisi paling personalnya dia gitu. Jadi ini sebenarnya refleksi yang sangat menarik gitu. Yes, it is. Gue setuju banget sih. That's also like menurut gue itu salah satu hal yang bikin orang-orang tuh jadi very excited to see this film juga sih. Ya. Oke, nah sekarang buat Kak Cindy nih. Persiapan gue jadi Adriana dari yang sebelumnya Wah keren Vera. Yeah. Vera di di film Pengakuan Ibu Kembar itu di film yang chaotic, tapi di sini tuh lebih ke it's about life tapi juga absurd. Chaotic sih. Chaotic ya, juga chaotic in its way gitu. Gimana experience ya Kak? Dari bartender jadi barista ya. Iya, ternyata barista itu agak spoiler sia-sia ya. Oh iya, benar. Iya kan, enggak. Tapi milih mana? Bartender barista? Kita dalam project ya ada positif ada negatif. Jadi Anjay. Anyway, Si paling PR nih. diplomatis. Mungkin sebenarnya bukan lebih persiapan ya. Mungkin kalau persiapan itu kayak pertanyaan yang kayak gini. Tadi menurut aku Adriana tuh udah bukan produk jadi. Sebuah wadah yang sudah jadi. Wadah eksternal yang sudah jadi. Jadi itu kan aku pribadi dan Adriana tuh sangat berbeda secara fisik. Jadi enaknya Kristo tuh udah tahu banget misalnya Adriana bentukannya kayak gini nih. Jadi dengan kayak misalnya maksudnya kayak
itu kan baru luarnya nih, tapi dalamnya harus diisi. Cuma di Iya. luarnya aja pun orang udah ngerasa ini udah beda nih, udah satu karakter sendiri gitu. Yes. Jadi persiapannya tuh sebenarnya lebih, mungkin aku jujur dari pertanyaan ini aku nggak akan terlalu jawab, Cuma gue mau share sesuatu yang lain Yeah. tentang perjalanan Adriana. Yes, please. Ini gue nggak tahu kalian ya, tapi menurut gue di in my experience, gue setiap dapat project, entah kenapa tuh di season yang pas di hidup gue. Misalnya Lagi gue projectnya pas. A, Hmm. entah kenapa waktu itu misalnya gue dapat project generational trauma yang kayak gue lagi di situ lagi, jadi gue mengenal diri gue melalui project itu juga. Dan di sini entah kenapa, ini juga tadi gue sempat mention juga sedikit personal, cuma maksudnya gue jujur waktu itu sempat gak enak sama Kristo, karena sebenarnya ini adalah project yang sangat menyenangkan karena orang-orangnya tuh kayak apa ya, kayak gue nggak pernah ketemu Kayak sirkus. kayak sirkus, tapi juga maksudnya kayak orang-orang yang kalau misalnya nonton nih, orang-orang nonton, ih gue gitu lagi, gue mengalami itu ketika Syuting ya pas Iya, syutingnya. jadi kayak ini tuh project yang gue jujur merasa kayak, aduh gue tuh sebenarnya deg-degan banget nontonnya karena kayak, aduh gue udah deliver dengan baik nggak ya? Karena pas gue mengerjakan project ini itu adalah masa-masa hidup gue yang lagi sulit, maksudnya sulit internally, dan itu tuh sangat tergambarkan di film ini. Jadi Iya. kayak menurut gue orang-orang yang di karakter-karakter yang ada di film ini tuh adalah karakter-karakter yang sebenarnya butuh, berarti gue butuh perhatian. Ya nggak juga, Ya, butuh tapi perhatian. maksudnya Dia iya. mencari sesuatu lah, mencari sesuatu. Mencari jati diri nggak sih, lebih Iya, ke mencari jati diri. Cuma lucunya kayak, gue kan udah umur segini, masa gue masih mencari jati diri. That's Tapi the interesting ternyata- way, karena sorry maaf Nggak ya apa-apa. potong ya, Sin. Karena menurut gue itu hal yang menarik banget karena pas gue ngobrol pertama kali sama Cindy, waktu itu kita lagi JAF. Ngobrol pertama kali, gue ngeliat Cindy tuh, wah dia karismatik banget ya gitu. Very content gitu. Terus the more I know her, terus gue kayak, oh lu kayak malah makin mirip gue, makin mirip Gemma versi cewek gitu loh. Kayak, oh gue malah I understand you more. Dan proses kita syuting malah jadinya Cindy jadi pelan-pelan runtuhin temboknya. Gue malah jadi makin kelihatan, oh lu aslinya gini ya gitu. Dan tembok keempat. Tembok keempat yang diruntuhin. Breaking the fourth wall. Ini makanya kayak mengalami kan. Iya, dan menariknya jadinya kayak hopefully ya, gue jadi berasa, gue berharap orang-orang yang nonton jadi banyak yang jadinya lebih mengerti dirinya sendiri, hopefully. Yes. Dan juga yang tidak mengerti temennya yang seperti itu, pas nonton ini jadi kayak, oh ternyata nggak lu doang yang kayak gini ya gitu. Oh ternyata ini tuh ada reasonnya behind it gitu. Yep. Gitu, kayak gitu Mungkin sih karena hopefully. ketemu juga kayak kalian-kalian yang seperti itu, gue jadi nyaman mengeluarkan itu. Karena Iya. gue tidak mengeluarkan itu di project-project lain. Iya. So you guys are in the zone. Ya nggak sih? Maybe. Lumayan, Tapi ini lumayan. pertanyaanku ya buat yang nonton juga. Menemukan jati diri. Jati diri itu apa sih? Anjay. Tapi kan menurut gue itu akan Sebelah terlalu- jati warna. Buset. Jati hati juga dekat Jati situ. bening. Iya. itu akan kita terus ketemu terus gak sih? Nah, makanya kalau misalnya tidak kita ketemu terus, kata jatinya itu kan mulai runtuh. Jati diri. Definisi akan dirinya itu runtuh. Nah, itu yang menarik soal Tapi menurut gue yang menariknya ya Mark, karena makin kesini ya gue merasa umur muda tuh makin ketarik ke belakang gitu. Kalau zaman dulu gue kebayang di umur gue 15, 16 di otak gue saat itu umur 28 tuh udah tua. Dan gue ngeliat orang-orang yang udah umur 28 tuh berasa, karena kan teman-teman gereja gue dulu ada yang udah umur 25. Maksudnya bukan teman, maksudnya kenal gitu, 25. Berasa dia udah 25 gitu. 28 tuh udah, iya gitu, kayak udah Mateng. berasa lebih mateng, lebih dalam tanda kutip lebih tua gitu. Tapi makin sekini gue ngeliat, umur 30 tuh masih muda ya gitu. True. Umur 35 tuh masih nyari hobi gue apa ya Iya, sebenarnya. Gue tuh sebenarnya orangnya kayak apa gitu. Kayak you still find out something new Tapi every day sebenarnya about kadang yourself make sense, gitu. Karena ketika kita udah makin tua, maksudnya makin kayak menerima apa ya, maksudnya udah lebih kayak cuek kan. Jadi lebih kayak sebenarnya gue nih gak terlalu suka-suka amat lagi dulu. Iya. Jadi mulai lebih mungkin kayak oh sebenarnya gue tuh lebih mungkin kayak gini. Kita jadi gue juga dulu always pas nyari. kecil ngerasa umur 92 tuh tua gitu. Kalau 92 emang tua mas. Tua, Pak. Bener. Oh. Bukan kelahiran 92, umur Umur 92 Cindy. Allah. Oke nih Gitu. guys, nih one last question yang kayaknya jawabannya akan panjang dari kalian ya. Oke. So kita bakal abisin waktunya di sini aja. Oke. Gue ngeliat Omara, Asibi, dan Kristo, you guys tuh you're like a part of like this new generation Illuminati. di perfilman Hey. Indonesia. Oh. Di perfilman Indonesia kalian tuh like the fresh generation gitu. Amin. Kalian punya goal yang ambisius nggak? Yang mau dibawakan ke industri
Indonesia, industri film Indonesia? Sebuah pertanyaan yang berat. Ambisius. Sebagai orang yang nggak ambisius susah juga Iya, ya. iya, ada, Jawaban gue sih sebenarnya sederhana sih. Nah, coba. Menurut gue pribadi bukan orang yang terlalu ambisius. Maksudnya gue bukan tipe orang yang bikin, dari dulu tuh gue gak pernah punya jawaban 5 tahun lagi gue mau jadi apa. Karena menurut gue besok aja, seminggu ke depan gue gak tahu apa. Bukan berarti bukan berarti gue mengencourage orang untuk tidak bikin goals. Iya. Tapi Iya. saya, tiap orang beda-beda aja Iya, gitu. orang Nggak beda-beda harus ini. Cuma menurut gue berharap ke depannya di perfilman itu adalah authenticity ya. Karena kayak menurut gue jujur kadang, tapi ini terlalu ini gak ya gue di... Tuh kan lu Iya, komenin iya. diri lu Maksud sendiri. gue kayak gue Gak apa-apa. Ini udah gue capek. tepuk tangan nih, udah Wah. bagus. Gue kadang tuh pengen nonton film, maksudnya film tuh kadang memang ada yang buat entertaining aja. Jadi maksudnya gue prefer something yang even misalnya orang menganggap film itu biasa aja, quote unquote. Cuma yang penting itu genuine, tidak perlu lu pretend gitu. Iya. Kayak menurut gue pengen banyak orang-orang filmmaker yang benar-benar bikin film dari keresahannya, bukan kayak ya bisnis sih at the end, demand dari market. Tapi gue pengen melihat film itu memang gak selalu harus topik berat kok. Gak harus kayak, maksudnya kayak yang menyenangkan, yang entertaining tuh juga It can be ada iya meaningful. gitu ya. Iya. Can be meaningful. Aku mumpung berkaitan ya. Iya, justru Aku- jawab juga ini semua. Enggak, maksudnya mumpung berkaitan dengan poinnya Oke. Cindy tadi gitu. Alright. Harapanku adalah orang itu ketika nonton atau ngebaca berita atau apa tuh bukan semata-mata dan kelar gitu ya. Aku selalu berharap at least aku involved di industri ini, orang-orang tuh at some point ketika nonton bisa ada refleksi yang lebih dibandingkan cuman experience itu doang. It's okay, I get it. I love, aku juga suka nonton film yang wah udah aku senang pulang gitu. Aku suka, tapi maksudku kadang di setiap genre film atau di setiap jenis film itu pasti akan selalu ada diskusi. Kayak contoh kita nonton film horor yang lagi ngetren, kita sekarang lagi tren horor gitu. Ada nggak sih percakapan yang bisa diomongin? Tentunya gitu. Kenapa sih kita lihat, kenapa sih budaya-budaya itu lagi yang dipakai? Kenapa budaya tersebut, budaya X dikalahkan dengan doa-doa dari agama Y? Apakah itu merefleksikan sesuatu dalam negara kita? Ini hal-hal yang bisa dibicarakan sebenarnya gitu. Sehingga ketika kita bisa melakukan ini, aku harap tuh semua orang menjadikan sarana nonton film tuh menjadi pembelajaran sekolah di luar sekolah gitu, yang bukan hanya sebatas ya oke, filmnya mungkin seru atau takut, tapi pas pulang tiba-tiba ngobrol, ya anehnya kenapa kultur X selalu dicoba dikalahkan oleh agama Y, kenapa ya kayak gitu contoh. Ini hal-hal seperti ini tuh sebenarnya ada, dan menurut aku nggak perlu yang tadi kata Cindy bilang yang harus berat-berat banget, perpindahan politik, nggak perlu gitu-gitu juga, tapi bahkan dari hal-hal simpel pun semoga budaya kita adalah menjadi orang-orang yang lebih argumentatif dan lebih kritis gitu. Yes, oh my god, that's such a good answer. Dari kalau gua, honestly, gua merasa perkembangan film Indonesia tahun ini makin luar biasa ya. Kayak sebulan bisa ada 19, tahun ini ada yang 1 bulan di mana 19 film Indonesia tayang, which is menurut gua it's awesome gitu, keren banget gitu. And harapan gue ke depannya lebih ke I love genre fusion, dan gue berharap di kedepannya akan lebih banyak lagi genre fusion gitu. Gue berharap semakin banyak film-film yang genrenya tuh kalau ditanya genrenya apa ya, aduh lu harus nonton aja sih gitu. Gue tuh suka banget film-film seperti itu, kayak misalnya Fresh, terus film-film kayak Everything Everywhere All at Once gitu, yang atau misalnya kayak The Lobster, kayak kalau ditanya genrenya apa, you gotta watch it. Iya, Gitu. Banshees of Inisherin apa? Birdman. Iya, Birdman gitu. Kayak kalau dijawab, it's not one Agak thing lain. gitu. Agak, ya bisa juga agak lain. Seperti dendam gitu Seperti loh. dendam. Kayak menurut gua, Autobiografi. ya udah mas sabar, saya kelarin dulu nih. Jatuh cinta seperti film-film. Bagus. Udah ya, deal? Oke. Jadi, gue mah jadi lupa deh sekarang ngomong apa. Oh iya, gue tuh suka banget genre fusions gitu. Dan gue sih berharapnya ke depannya both makersnya semakin berani, semakin banyak bikin film-film yang genre fusions, dan yang story-nya tuh nggak harus selalu tapi bisa juga A plus B plus C gitu. Equals to? Tapi ya ada juga dan semakin banyak masyarakatnya juga
akhirnya kita jadi semakin terbiasa benar. dengan genre-genre yang seperti itu gitu. Karena menurut gua sebuah film itu bisa marak di sebuah di sebuah negara atau dimanapun itu tergantung juga dengan sistematis ya. Karena nggak bisa satu faktor. Gua nggak suka juga kalau misalnya ada orang bilang kayak, ya masyarakat itu juga sih sukanya itu mulu. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan masyarakatnya juga gitu. Lu harus lihat juga dong kayak pendidikan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, kayak ya gimana? Maksudnya ini nggak bilang kayak A gara-gara A jadi B, lu nyalain A dong, yang nggak juga gitu. Karena menurut gue dengan kayak misalnya lo tadi kan bilang semoga dari film itu bisa ada diskusi, sorry gue potong. Nggak apa-apa dong. Kayak dia bilang kayak semoga dari film bisa orang-orang bisa berpikir kenapa A, kenapa B. Tapi masalahnya orang-orang bisa ada nggak pemikiran kenapa bisa A? Ngerti nggak? Nah lagi-lagi Gimana sistematis. caranya? Kayak orang ingin belajar soal negara kita atau soal sejarah kita, maka harus ada urgensi belajar sejarah kita. Ketika udah ada urgensi sejarah kita, maka sejarah yang diberi juga pun harus holistik. Nggak boleh tiba-tiba kita mengkurasi contohnya gitu. Kita harus diberi kebebasan untuk mengenali bukan hanya diri sendiri tapi lingkungan kita secara menyeluruh. Gitu loh. Kita hidup kita harus terus ada urgensi bahwa bukan hanya menerima ya udah nggak apa-apa aku bersyukur dengan apa yang itu bagus. Tapi kita juga harus ada ambisi kayak enggak tahun depan negara gue dan gue harus lebih bagus daripada Karena honestly, sorry gue potong lagi Om Mara. Gak apa-apa kan? Gak apa dong. Maaf. Asal jangan memotong sejarah aja. Enggak, tapi maksudnya kalau ngomongin soal tadi ya mempertanyakan itu karena honestly salah satu hal yang mendorong gue untuk membuat film ini gara-gara itu mempertanyakan itu. Gue tuh suka mempertanyakan stigma atau mempertanyakan moralitas kayak misalnya kalau di pemakaman foto senyum nggak ya? Itu kan kayak sebenarnya pertanyaan internal yang jarang banget emang lu omongin sama orang di sekitar lu gitu. Kan nggak mungkin lagi pemakaman, ini kita foto senyum nggak ya gitu. Kan nggak, tapi kan you have that question in your mind gitu. Kalau gue senyum salah, kalau muka sedih fake, kalau flat kayak nggak mau ada di sini, yang mana nih bingung gitu kan. Jadi gue sih merasa hopefully makin ke depannya semakin banyak film-film yang membuat kita jadi pas pulang tuh jadi conversation starter. Dan makin kesini makin banyak sih gue ngerasa. Suka sih gue. Pemakaman ya, nggak usah, tadi udah foto kan ada di filmnya. Pemakaman, ketawa di pemakaman tuh boleh apa nggak? Nah itu kayak gitu-gitu tuh. Depends on the context. Depends on the context, depends on the person, depends on ini. Tapi tidak ada peraturan tertulis. Yes, true. So, Actually, I feel like sebelum kita mengkritisi orang, we have to understand kita di mana, kita ini siapa di situ. ada banyak Backgroundnya apa? Jangan jadi apa ya, Konteks. herbivorous mentality yang dimana para rusa-rusa itu bergabung agar tidak kehabisan grass, rumput, akhirnya mengasingkan satu rusa. Actually guys, kayak ini knowing you guys, kayak ini banyak banget hal yang pengen gue ketahui tentang kalian, but like ini udah sangat insightful. Tapi nggak Thank boleh you so much. Thank you so much for this interview. Kita harap bisa ketemu lagi di lain waktu. Itu gue. Kalau Siti. Semoga sukses buat rilis filmnya. Terima kasih. Thank you so much. Jaya. Thank you. Jaya. Thank you for having us. Thank you. Yes. Nantikan filmnya di bioskop, oke? That's right. Alright.